Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi di channel SD Muhammadiyah 2 Pontianak dalam program SDM 2 Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang ibu sayangi dan ibu cintai? Nah, hari ini kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama ya nak membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, adapun pembelajaran kita hari ini yaitu tema 7, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Muatan dalam pembelajaran ini adalah SPDP, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak, kita belajar dulu di pembelajaran 5 ya. Tujuannya adalah di muatan SBDP, yaitu menyanyikan lagu sesuai tempo. Muatan PPKN, yaitu menjelaskan keragaman agama dan kebebasan beragama. Dan terakhir, di muatan bahasa Indonesia, yaitu menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Oke anak-anak, untuk pembelajaran 5 kita akan belajar terlebih dahulu di muatan SBDP, yaitu menyanyikan lagu sesuai tempo. Nah anak-anak, kalian pasti sudah tidak asing dengan kata-kata tempo. Tempo ini juga ada bermacam-macam jenis. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tempo. Tempo adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Tempo lagu biasanya terletak pada bagian kiri atas lagu. Anak-anak, secara umum tempo dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, yaitu cepat yang disebut allegro. Kedua, sedang disebut moderato. Ketiga, lambat disebut largo. Dan adapun hikmat yang disebut maestoso. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, kita lanjut pembelajaran kita di muatan PPKN. Di sini kalian akan belajar tentang keragaman agama dan kebebasan beragama. Nah, nak, pasti kalian lihat bangsa Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang melimpah dan letaknya strategis, menjadikan Indonesia sebagai tempat yang menarik bagi para pedagang internasional. Mereka datang dari berbagai negara dengan latar belakang agama yang berbeda-beda untuk melakukan jual beli di Indonesia. Nah, hal inilah yang menyebabkan munculnya berbagai agama di Indonesia. Nah, kalian lihat di Indonesia itu terkenal dengan 6 agama yang diakui di Indonesia. Pertama, agama Islam. Agama Islam, kitab sucinya Al-Quran. Kedua, Kristen, kitab sucinya Alkitab. Katolik, kitab sucinya Alkitab juga. Dan Hindu, kitab sucinya Weda. Buddha, kitab sucinya Tripitaka. Dan Konghucu, kitab sucinya Shishu. Itulah anak-anak, itu berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan
tambahan Bu Guru, yaitu berbagai macam agama yang diakui di Indonesia. Nah, Nak, setiap agama juga memiliki kitab suci yang berbeda-beda, seperti contoh tabel di atas tadi. Nah, kita sebagai warga negara, kita harus saling menghargai orang lain. Sikap inilah membuat bangsa Indonesia semakin bersatu dan tidak mudah terpecah belah walaupun berbeda agama dan berbeda dengan kitab sucinya. Anak-anak, kita lanjut lagi pembelajaran kita ya, yaitu di muatan bahasa Indonesia. Di sini kalian akan mempelajari bagaimana menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Sebelumnya, kamu telah menggali informasi dari suatu teks melalui ide pokok dalam sebuah tulisan. Selain melalui sebuah tulisan, kamu juga dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran ini adalah merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkan dalam menyusun informasi penting dalam sebuah teks. Anak-anak, ini adalah salah satu contoh peta pikiran yang Ibu ambil dari bacaan teks dengan berjudul Kebudayaan Suku Minang di Indonesia. Anak-anak bisa lihat, nih bagannya berupa garis yang menuju kepada satu judul ini, apa yang terdapat di dalam teks bacaan tersebut. Di sini kebudayaan suku Minang di Indonesia yaitu kalian dapat buat konsep peta pikirannya. Pertama, suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Nih, peta pikiran kedua di garis kedua, asal usul nama Minangkabau, yaitu Minang dan Kabau. Nih, peta pikiran yang ketiga ini, profesi dan keahlian suku Minangkabau di Indonesia. Yang terakhir, di peta pikirannya yaitu persebaran suku Minangkabau di Indonesia dan luar negeri. Nah, anak-anak, inilah salah satu contoh peta pikiran dalam sebuah teks. Oke, anak-anak Ibu, tadi kalian sudah mempelajari di pembelajaran 5. Sekarang kita akan lanjut di pembelajaran 6 ya. Adapun tujuan pembelajaran 6 ini adalah pertama, di muatan bahasa Indonesia. Kalian akan menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Dan di muatan SBDP, kalian akan mempelajari menyanyikan lagu dengan nada dan tempo yang tepat. Anak-anak, pertama kita akan mempelajari di pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, sini kalian akan belajar menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Kamu telah belajar cara menggali informasi dalam sebuah teks pada pembelajaran sebelumnya. Ayo, anak-anak harus ingat kembali ya pembelajaran di minggu lalu. Nah, untuk menggali informasi dari suatu teks, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain sebagai berikut. Pertama, bacalah teks dengan seksama. Kedua, tentukan topik dan teks non-fiksi tersebut. Ketiga, catatlah setiap informasi penting yang disampaikan. Nah, informasi penting ini dalam suatu teks dapat kalian ketahui dari gagasan atau ide pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Keempat,
Rangkailah ide dan gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam satu paragraf. Ya anak-anak, nih setelah kalian menggali informasi dari teks, kamu dapat menyampaikan kembali informasi tersebut dengan bahasamu sendiri. Saat menyampaikan informasi, sebaiknya sampaikanlah dengan suara yang lantang dan percaya diri. Lalu, gunakan bahasa yang santun saat menyampaikan informasi dari suatu teks untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu tentang menggali informasi dari teks. Oke anak-anak, itulah cara kita menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Anak-anak, terakhir kita akan belajar di muatan SBDP. Di sini kalian akan mempelajari menyanyikan lagu dengan nada dan tempo yang tepat. Ayo anak-anak, belajar menyanyikan lagu daerah lagi ya. Ingat, saat bernyanyi kita harus memperhatikan nada dan tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Sedangkan nada adalah bunyi yang teratur. Nada ini dibagi menjadi dua. Ada nada tinggi dan nada rendah. Tahukah kamu lagu daerah Jawa Tengah? Nah, nanti perhatikan kamu menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu. Oke? Nah, anak-anak, ini adalah salah satu contoh yang dapat kalian perhatikan tempo dan nadanya ya. Lagu dari daerah Jawa Tengah, Suwe Ora Jamu. Suwe ora jamu, jamu kodong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan kakak wela. Oke anak-anak, sampai disinilah pembelajaran kita di tema 6, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum itu, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita, yaitu di muatan SBDP, menyanyikan lagu dengan nada dan tempo yang tepat. Di muatan bahasa Indonesia, menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran dan menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Dan terakhir di muatan PPKN, menjelaskan keragaman agama dan kebebasan beragama. Oke anak-anak, sampai disinilah pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Ibu harapkan kalian terus dan tetap mengulang pelajaran kalian, baik pelajaran hari ini maupun pelajaran yang minggu-minggu lalu ya. Nah anak-anak, jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Dan perhatikan juga protokol-protokol kesehatan saat kalian berada di luar ya. Nah anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa anak-anak. I miss you. Goodbye.